Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM, apa sih KPM itu? Ibu-ibu, KPM ini kader pembangunan manusia. Ngeri Bu, pembangunan manusia ini Bu. Saya yakin semua kampung yang ada di sini mengirimkan perwakilannya ya Ibu ya. Tolong tepuk tangan partner kita bersama-sama Ibu KPM. Semangat Ibu ya. Kader pembangunan manusia. Ini dibentuk kalau tidak salah Juni 2019 ya Bu. Bu, kader pembangunan manusia ditunjuk oleh kampung. Berarti semua dari pihak kampung, apar kampungnya sudah menunjuk satu orang bahwasanya mereka ditugaskan oleh kampung. Namanya kader, berarti bagaimana ya Bu ya? Tugasnya berat nggak Bu? Berat, setuju Bu. Kita semua berat, sama Bu. Tapi ada peribahasa. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kader pembangunan manusia memiliki tugas yang sangat banyak Ibu. Tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa kalau cuma diam di depan laptop membaca buku, tidak bisa. Kita memang harus berkoordinasi, berkonsolidasi, curhat Bu dengan semua aparatur kampung. Yang pertama mungkin adalah bidan desa. Yang kedua ibu kepala kampung, PKK, Dasawisma, RT, semua Bu terlibat Bu. Tugas KPM ini Bu, kita memiliki laporan bulanan. Laporan bulanan ini kalau tidak salah itu ada 4 lembar Bu. Data sasaran, ibu hamil, data anak PAUD sampai usia 6 tahun. Sejauh ini banyak Bu kendala. Apa kendalanya? Mungkin tidak bersama ya Bu ya. Sistem yang saya buat di kampung saya sendiri, saya bekerja sama Bu, bekerja sama dengan semua posyandu, PKK, saya kerahkan semua Bu. Saya rajin ngumpulin ibu-ibu tuh karena saya merasa tidak mampu. Dari rasa tidak mampu ini saya bercurhat Bu dengan teman-teman. Tolong dong ajarin saya, tolong dampingi saya. Saya ditunjuk oleh kampung menjadi KPM, berarti saya butuh segala informasi mengenai tentang kesehatan. Seperti itu. Nah, dari laporan bulanan kita naik ada laporan formulir 1, itu namanya itu laporan pelayanan posyandu. Selain mendata ibu hamil, ibu ya, anak PAUD, kita juga mendata pelayanan posyandu di kampungnya. Sejauh mana sih antisipasi atau antusias para sasaran kita tuh menuju ke posyandu itu didata loh Bu. KPM harus melaporkan data partisipan atau sasaran kita yang datang ke posyandu. Akan kita hitung seberapa sih tingkat partisipasi masyarakat kampung kita ini untuk datang ke posyandu, itu akan dilaporkan. Nah, seperti itu Bu. Selain ibu hamil, anak PAUD, juga pelayanan posyandu. Kemudian setelah itu bagaimana Bu? Laporan KPM ada juga laporan 3 bulanan. Dari laporan ibu-ibu semua tadi yang sudah ibu bikin itu kita olah Bu. Kita olah, kita masukkan form lagi, namanya scorecard. Kalau kita bentuk 1 tahun nanti ketahuan Bu angka stunting per kampung. Ketahuan dari laporan bulanan. Saya akan menceritakan dulu sejauh mana sampai saat ini KPM. Laporan bulanan sudah berjalan ya Ibu ya, sudah berjalan. Kemudian laporan pelayanan posyandu mungkin belum. Kemudian pembuatan peta sosial. Nah ini yang sangat menarik sekali Bu, peta sosial. Bagaimana teman-teman KPM yang kampung lain peta sosialnya? Sudah jadi belum? Sudah dalam proses. Iya, jadi peta sosial ini para di atas kita ada ya, pendamping desa, pendamping lokal desa. Jadi kenapa harus sinkron antara laporan KPM dengan puskesmas itu tadi? Takutnya salah data, siapa yang dirugikan? Ya kita semua atas nama kecamatan, seperti itu Ibu. Nah, peta sosial. Sejauh ini Bu, peta sosial itu kita disuruh oleh atasan kita 3 tim tadi secara manual dulu. Manual. Bagaimana? Kalau kampung Sendang Ayu alhamdulillah Bu sudah beres. Bagaimana tahapannya? Saya tentu bekerja sama dengan seluruh aparatur kampung. Saya tidak bisa sendiri. Saya mengagendakan ke setiap dusun. Tolong Pak, KPM mau masuk. Siapkan Pak PKK, kalau ada Pokja, Dasawisma, RT, Bubayan, semua harus hadir. Saya akan mau mensosialisasikan tentang stunting, dan itu sudah berjalan di kampung Sendang Ayu. Jadi dalam tahap pengerjaan KPM ini,
Kalau ada yang mengalami kesulitan mungkin ya ibu ya, mbak sana itu curhat sama saya, ya mbak saya juga nggak bisa, tapi kalau coba dia nggak ada solusi, ya nggak bu? Kita datangilah bu kepala kampung kita curhat, ya bu ya, bu kepala kampung kok dicurhatin ya bu ya, siap bantu ya bu ya, iya mbak, jangan takut, ya bu ya. Nah seperti itu teknis peta sosial. Peta sosial jika sudah selesai kita masukkan ke dalam RKS, Rumah Kampung Sehat. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu ya bu ya, kemarin kita sudah membuat struktur organisasi atau kepengurusan tentang Rumah Kampung Sehat. Rumah Kampung Sehat itu harus ada bu, harus ada dalam setiap kampung. Apa sih RKS itu fungsinya? Sebagai sumber informasi tentang kesehatan. Contoh misalnya, ada terindikasi gizi kurang dari dusun mana, kita datangkan, yuk coba kita cek ulang yuk, kita ukur ulang yuk, timbangan yuk. Mungkin di pos kampung itu sudah penuh alat-alatnya, sudah ada lengkap semua, kita bawa ke sana. Oh disitulah terjadi sebuah diskusi, terjadi komunikasi masalah kesehatan, berbagai informasi mengenai masalah kesehatan, mengenai mungkin nanti kedepannya akan lebih bagus lagi ya bu ini ya. Mungkin mengarah lagi ke pencegahan kanker, mungkin IFA juga ini termasuk sebagai sumber informasi ya bu ya. Selain sumber informasi juga di situ sebagai media advokasi bu. Advokasi berarti apa bu? Secara hukum bahwasanya kampung itu punya advokasi namanya Rumah Kampung Sehat yang berwenang. Jika ada anak mungkin yang terindikasi stunting, itu kita ngumpul di sana sebagai tempat yang berwenang, di mana ada bidan desa, kepala kampung. Di sanalah tempat kita mengolah atau kita menangani, mengintervensi si pasien itu tadi. Bagaimana kegunaan peta sosial tadi bu yang sudah kita buat? Peta sosial itu kita taruh di depan. Kita taruh di depan, kita tempel. Oh ternyata setiap dusun tuh ini loh petanya. Di dalam peta sosial itu kita bisa mengetahui berapa jumlah ibu hamil, ibu menyusui, jamban sehat, dan lain-lainnya. Mungkin ibu sudah paham ya ibu ya? Sudah lihat semuanya ibu ya? Iya, akan seperti ibu, itu bu. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu ya nih, sejauh ini nih masih dalam pembuatan. Ya, RKS Rumah Kampung Sehat sudah terbentuk, tapi mungkin belum jalan, ya bu ya. Tapi kalau secara struktur saya yakin semua kampung sudah menjalani itu bu, sudah membuat itu, dalam peta acara pun sudah ada, seperti itu. Kemudian masalah kerjasama, ini saya sebagai KPM ibu ya, saya sebagai KPM kadang-kadang merasa bagaimana ya, waduh, saya harus bekerja sama lagi. Jadi keharapan kami sebagai KPM, saya mewakili KPM seluruh kampung khususnya Kecamatan Padang Ratu, mohon kerjasama dengan ibu-ibu bidan posyandu. Jumlah anak kemudian timbangannya mempengaruhi gizi pendek, gizi buruk, itu juga kita kadang-kadang, loh kemarin katanya gizi buruk, kok sekarang udah alhamdulillah ada ini nih, udah ada perubahan nih, intervensinya apa gitu. Nah kadang bu Yeni saya mau bertanya dulu, mohon maaf, selama ini puskes itu data dari kampung atau dari ini ke kampung bu, bagaimana? Data ukur timbang itu diinput oleh puskes ya, dari kampung kemudian ke puskes, EPGBM ya ibu ya, kemudian jadi data-data dari posyandu itu dikumpulkan kepada bidan desa ya, kemudian dari bidan desa akan diserahkan ke puskesmas dan dikelola oleh, kita ada namanya petugas entry EPPDB. Jadi khusus mengentri data-data dari kampung ibu setiap bulan. Itu setiap bulan harus dientri setiap bulan. Makanya itu ketahuan yang kemarin itu tadi saya bilang panjangnya 90, bulan ini jadi 75, itu akan ketahuan semua. Ya. Maka ibu-ibu kader tadi pesan saya saat menimbang, liriklah data yang kemarin. Belum tentu juga data yang kemarin betul itu Mbak Iya. Jadi seperti itu. Kami sebagai KPM, Bu, dalam teknis pengumpulan data, saya langsung ke kadernya. Bahkan saya datang ke posyandu tersebut, Ibu, walaupun mendampingi. Tiap bulan mereka mengerjakan, Bu. Kalau di Kampung Sedang Ayu, saya serahkan ke kader tiap bulan melaporkan ke kita, ke saya, KPM. Di situ sudah terjadi semua, sudah diisi semua, Ibu. Nah, ketika menuju ke 3 bulanan, laporan bulanan, kadang-kadang dapat informasi dari puskes ya, Ibu ya, tentang gizi-gizi itu. Kadang-kadang terjadi apa ya Bu ya, data lah, tapi kok beda datanya seperti itu. Mungkin karena tadi itu ya Bu ya, salah
dari faktor alat, dari alat ini Bu. Nah, ini Bu jadi yang kader-kader Posyandu, mari Bu kita mantapkan hati Bu. Iki tanggung jawab kita gede banget ya Ibu ya buat stunting. Kalau kita cuman pekowai, yang penting ngukur nimbang ya. Kalau sekarang saya harus konsentrasi ya Ibu ya, harus lebih konsentrasi. Jadi selain itu juga Bu, KPM harus tahu tentang alat-alat Posyandu di bawahnya. Jadi KPM harus menginventaris semua barang-barang Posyandu yang tentunya sudah dituangkan dalam berita acara pengajuan usulan untuk anggaran